Kedua ada lagi lah nanti ceritain. Yuk teman-teman support channel kita dengan cara apa Mi? Like and share. Hai teman-teman, Masya Allah Tabarakallah. Jadi kemarin itu banyak banget yang ngechat. Sebenarnya udah lama sih Mi, nanyain katanya pengen tahu gimana cara pola asuh Umi kepada anak-anaknya gitu. Coba Umi cerita dari bidang apa ya, pendidikan, ibadah. Coba Umi mau jelasin yang mana dulu? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bener juga nih. Dia tanya bagaimana cara Umi mendidik anak Umi gitu ya. Karena kan yang namanya persepsi orang itu mungkin karena Teh Mia itu sangkanya ya mungkin persepsi soleh. Masya Allah, padahal ya sebenarnya manusiawi sih biasa. Kayak manusia ada kesalahan, ada juga kayak manusia. Gue apa? Maksudnya manusia bukan malaikat, bukan setan gitu. Cuma Umi menjelaskan bagaimana cara Umi mendidik anak-anak Umi sampai mungkin berhasil seperti Teh Mia. Sebenarnya banyak sih yang lebih dari Teh Mia juga gitu. Salah satunya adalah nomor satu yaitu doa. Mungkin sebenarnya juga tahu ya, semua juga pasti tahu yang namanya doa ibu gimana. Bahkan enggak ada lah, ya iyalah doa ibu itu begitu dahsyatnya, begitu mudah dijawab ya, spektakulernya sampai pasti dijabah gitu. Bahkan di tulisan-tulisan doa ibu ditulis juga ada doa ibu. Makanya semua kenal doa imam, saking doa itu bagus banget gitu, ada seorang ibu. Tapi doa gimana dulu yang akan sampai gitu. Karena doa itu ibarat kita mau mengambil air ke tempat tujuan, apakah air itu yang kita bawa itu apakah embernya itu bocor, kita mau bawa air ke ember, apakah di jalan kita bocor 1, bocor 2, bocor yang banyak, yaitu bocor-bocor itu tuh kenapa gitu, apakah sampai nggak doa kita. Salah satunya itu Umi tuh menjaga dari makan, dari apa yang Umi makan, apa yang anak-anak Umi makan harus halal thayyiban. Ya tahulah apa semua juga yang apalagi yang umumnya makanan itu yang halal pasti selain babi sama minuman yang arak gitu. Nah, bukan itu saja, tapi ada yang kita harus jaga ruh dari makanan harus halal thayyiban, seperti hal-hal kecil gitu ya. Makanan semua dari sayuran juga harus pasti ya dicuci. Kenapa dicuci? Kan ada juga nih telur tuh nggak dicuci gitu. Telur biasa ceplok gitu nggak dicuci, tapi ada hal-hal yang kita nggak tahu, misalnya ada kotoran dari kan ada bilang Umi mah tomatnya dicuci gitu. Karena kan sayuran apakah itu kan dari pupuk, dari kotoran ayam gitu kan bisa takutnya nempel, itu najis, kita tidak kemakan tidak terasa gitu. Apalagi kayak telur terus dicuci seperti bersih, tapi ada yang kita ceplok ada najis yang kita makan gitu. Terus apakah hal-hal yang penting itu kita harus jaga dari pola kebersihan, jangan makanan yang bukan yang ecek-ecek sih, maksudnya yang murah tapi asal kita makan. Kan seperti Umi kan makan suka ngelarang anak-anak jangan makan saus yang murah, bukan apa-apa, karena itu kan makanan yang buruk ya, makanan yang gak layak dimakan, makan yang udah busuk yang layak dibuang tapi diolah sama orang yang pembisnis jadi makanan gitu. Maka Umi suka anak-anak pakai makanan yang yang murah-murah itu. Kamu sih yang tidak layak ya, yang nggak halal, apalagi nggak halal, saus-saus yang murah. Pasti yang murah itu makanannya yang bahan-bahannya kurang berkualitas, yang buruk gitu. Terus dari segi pokoknya apapun harus jaga. Umi menjaga anak-anak semua dari segi makanan itu, jangan sampai anak tuh makanan yang dari hasil yang haram gitu. Seperti kan Umi seperti ini gini ya, kayak ada yang tetangga kan ya suka ngasih ke misalnya contohnya kalau pengawasan ya, pengajian kan suka ada yang ngompreng nih, ini kalau suka lihat tuh siapa yang ngasih makanan. Jadi nggak sembarangan setiap orang yang ngasih Umi terima kayak tabayun dulu ini dari siapa. Nah, jadi lihat dulu siapa yang ngasihnya. Jadi kita tuh jangan memakankan, cuma suapkan, ngasih makan hasil dari orang
dari mana dulu hasilnya itu. Kayak pernah nih waktu dulu kan pengajian, tapi yang ngomprennya Umi tahu dia itu orang-orang yang tidak halal gitu. Terus sama Umi teh dasarnya suka dikasih-kasih ya. Umi taunya gue suka tanya dari siapa nih omprengnya, oh dari anak. Terus pernah tuh ini waktu kecil makan uras sama itu langsung dimutahin, aduh gerojokin, sini keluar. Asli Terus kata tetangga, ada yang ibu pengusaha, Umi kan apa sih itu dia keluarin. Umi kan kebetulan tuh ada uras yang pedas, yang gak pedas. Oh ini ada oncomnya pedas, kata Umi itu. Padahal anaknya mau dia tuh, nangis pada mah, iya pulang kan. Jangan sampai kita mengecewakan sih. Oh, kalau itu aku waktu kecil. Ya Allah. Terus juga tahu pada juga sih ada yang ngasih ngelayat, tapi kita tahu ya ngelayat orang yang itu bawa susu, bawa telur, bawa apa. Waktu itu ayah jadi anak Umi saya nggak tahu sakit, tapi Umi tahu dia itu orangnya halal, tapi Umi terima, tapi Umi kasih lagi. Jadi maksudnya hal-hal yang gitu teh kita harus jaga. Makanan tuh harus jangan sampai yang kita makan itu maksudnya itu tuh halal, tapi dari cara jalannya yang punya menurut Umi gitu. Gitu. Jadi apapun makanan-makanan yang meragukan jangan. Ini dari siapa nih Umi tak? Dari anak bayi juga jangan sampai disusuin sama orang ini kan. Umi bisa pergian disusuin sama siapa Umi kaget, disusuin Umi beli aja beli susu ASI susu ASI saya simpan atau beli susu hasil Umi daripada nanti dari tetangga yang ini anu susu nggak apa-apa ya takutnya. Jadi jangan usahain anaknya jangan disusu sama orang lain. Jadi kehati-hatian karena kan dulu Umi waktu kecil susu sama anu katanya, tapi Umi anak-anak jaga dari makan dari kecil sampai dewasa, jangan sampai itu sudah dikasih sama anu Umi ini ada yang ngasih makanan lebaran dari anu Umi terima, si Umi pasti nggak mau diterima, diambil gitu. Saya Umi kasih buat saya, ya nggak apa-apa sok aja, Umi nggak mau, bukan apa-apa, bukan Umi lagi soal lagi, tapi Umi jaga ketakutan anak itu memakan makan hal yang haram. Karena apa? Doa yang haram itu satu suapan, makanan satu suapan yang haram 40 hari doanya tidak akan jawab. Jadi tidak sebab kita kenapa sih berdoa? Ya saya suka mendoakan sholat tahajud sholat apa, tapi apakah sampai nggak doa kita kepada Allah gitu. Makanya jangan sembarangan dari hasil doa. Kan Umi mah kalau makanan boboraah yang tidak halal hal kecil pun yang bisa teh itu ngambil makanan dia tuh ngambil sama marah-marah gitu. Umi nggak akan terima. Benar. Jadi Umi itu bukan hanya hati-hati dari makanan bayi, babi gitu kan, hammer dan sebagainya, itu mah pasti jelas. Tapi cara-caranya aja Umi benar-benar hati-hati banget gitu kan. Pernah waktu itu juga kita dikasih makanan gitu kan, kita makan. Terus Umi juga makan. Nah, terus aku bilang, Mi, kita dikasih dari situ. Hah? Nah, nggak bilang, kan kamu tahu itu tuh gini-gini. Astagfirullahaladzim, ini lupa. Tapi memang usahain muntahin lagi. Dimuntahin lagi. Ini pernah kan bora-bora gitu dari hasil yang udah jelas gitu, dia penghasilannya yang nggak benar. Tapi gitu, Umi mah kalau misalnya ya kalau dengan cara penyajian yang jelek juga Umi nggak mau kayak gini. Dikasih jangan anak tuh bawa makanan ke Umi tuh kadang dia tuh sambil marah-marah tuh Umi nggak dimakan. Pernah atau misal kita disuruh beli galon, terus kita teh kayak Umi atau mau satu Umi udah gak usah Umi gak mau serius gak mau. Pernah si Abi sekali ya ambil, karena kan gak ada yang laki-laki gak ada yang ngambil. Si Abi capek kondisinya bawa beli galon tuh marah-marah sampai apa sih dibuang sama Umi. Semuanya. Jadi semuanya tahu kalau menyajikan itu harus dengan hati, jangan sampai dengan ucap atau apapun. Jadi itu mempengaruhi kita. Makanya Umi mah kalau masak, kondisi kan Umi manusia juga suka marah-marah, kesel, marah, capek. Tapi kalau masak Umi diam aja, lebih baik diam aja daripada Umi menyajikan dengan marah-marah. Baca harus masak, baca bismillah, jangan sampai marah-marah. Kalau marah-marah Umi lebih baik karena apa? Itu makanan akan saya disajikan buat suami Umi, buat anak-anak Umi. Jadi ada doa salah satunya dari segi makanan, cara penyajian, makanan yang halal. Terus pokoknya kita harus dengan ikhlas karena Allah. Karena dari situ teh apa yang kita makan menjadi daging jadi ruh kita, jadi nanti kita mempengaruhi pola pikir kita, pola hidup kita, akhlak kita kepada Allah juga permisi. Nah, itu salah satu ya. Ini baru part pertama dari doa seorang ibu, doa setiap sujud ya. Setiap sujud doakan Robbi habibna syai'in, ya Allah jadikan anak-anakku anak bertakwa, anak yang berguna bagi agama manusia dan bangsa.
anak yang susah yang apa, mintalah anak yang bertakwa. Karena yang bertakwa itu pasti dia itu akan dunia akhirat dia akan pasti akan memahami. Adik-adik ya, pokoknya dari setiap doa berdoakan. Kan ada nih kisah kata si Abi temannya di Jakarta, orang tuh kaya banget, kenapa anaknya satu-satunya terus apapun dilaksanakan, pengen mobil, pengen sampai kuliah, tapi nakal banget, narkotika apapun. Tapi kan manggil ke kayak ustaz, kata ustaz dia kan suatu saat ustaz, kenapa saya tuh kurang apa, dikasih apa dikasih, tapi dia nakalnya banget sampai ke penjara beberapa kali. Si ustaznya nanya, apakah pernah mendoakan? Dia tuh sampai ngalamin, saya nggak pernah mendoakan ustaz. Nah itu salah satunya, soal apalagi seorang ibu itu harus selalu mendoakan anaknya, karena anak yang soal kita doakan kembali, anak yang soal kita juga seorang ibu akan ringan segalanya. Amin, Ringan Masya dari Allah. kursi kebagian apapun, pasti kita jangan tuntut anak untuk pintar, tapi anak untuk soleh. Gitu. Jadi bila solihin ya, jadi anak soleh, pasti dia itu orang yang soleh pasti mengerti apapun ke dunia ke akhirat pasti. Benar. Jadi yang pintar belum tentu soleh, tapi yang soleh insya Allah udah tentu pintar, soleh dunia akhirat. Nah teman-teman, itu rahasia yang pertama. Doa. Nanti doa, nanti selanjutnya kita di konten yang kedua, oke, abis ini Jangan lupa doa juga, yang asal-asalan doa biar benar-benar dalam sujud, dihayati. apalagi sujudnya sujud terakhir, ya Allah Rabbi habilna sholihin, jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, anak yang itu mencintai orang tua. Pastilah bukan dari itu nggak perlu disuruh, kamu harus soleh, kamu nggak capek bu dalam sujud terutama kita ibu-ibu kasih apa? Ibu-ibu, teman-teman yang banyak nih yang request. Pokoknya sujud ya, pokoknya terutama sholat tahajud. Wah, sholat tahajud dahsyat banget pokoknya. Makanya apapun seorang ibu pasti akan dijawab, tapi dengan itulah salah satunya satu doa itu dengan cara apapun, salah satunya faktor apa ya, doa sayang tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Salah satu dari dijabah, salah satu dari doa itu doa apalagi doa yang lain ya, karena memang kita harus makan halalan thayyiban. Umi juga Umi gak merasa sempurna sih, malahan Umi menghindari salah satu pekerjaan Umi yang kira-kira ini ada makanan yang haram yang Umi makan. Jadi Umi akan lepas semuanya, Umi mencari keberkahan. Buat apa sih makan yang paling kita jaring makan paling kenyang, tapi jangan dengan cara apapun kita dengan hampir halal mencarinya. Itu salah satunya itu doa ya. Jangan lupa doa seorang ibu dahsyat sekali. Tapi dengan apa kita caranya, kita bagaimana caranya berdoa sampai itu, walau alam bisawab ya. Oke teman-teman, kita mau closing biar nanti di video selanjutnya mereka nonton gitu di YouTube tuh. Udah karena kan 30 menit kata untuk statusnya nggak boleh lama-lama. Jadi nanti Umi lanjutkan itu dari satu doa, kedua ada lagi lah nanti ceritain. Yuk teman-teman, support channel kita dengan cara apa Mi? Like and share. like, comment and share. Terus satu lagi yang penting banget nih, ayo ayo serius lagi, subscribe. bener subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih.